suami yang tak pernah dicintai. Aku membencinya. Itulah yang selalu kubisikkan dalam hatiku sepanjang kebersamaan kami. Meskipun menikahinya, aku tak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah karena paksaan orang tua membuatku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah terpaksa, aku tak pernah menunjukkan sikap benciku. Aku selalu melayaninya sebagaimana tugas istri. Aku terpaksa melakukannya karena aku tak punya pegangan lain. Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya, tapi aku tak punya kemampuan finansial untuk itu. Orang tuaku sangat menyayangi suamiku karena dia menganggap suamiku adalah suami yang sempurna. Ketika menikah, aku menjadi istri yang sangat manja. Kulakukan segala hal sesuka hatiku. Aku selalu bergantung padanya karena aku menganggap hal itu sudah seharusnya ia lakukan. Di rumah kami, akulah ratunya. Tak ada yang berani melawan. Jika ada sedikit masalah, aku selalu menyalahkan suamiku. Aku tak suka handuk basah yang diletakkan di tempat tidur. Aku sebal melihat ia meletakkan sendok mengaduk susu di atas meja. Aku benci ketika ia memakai komputerku. Aku marah kalau dia menggantung bajunya di caps lock bajuku. Aku juga marah ketika ia memakai pasta gigi tanpa memencetnya dengan rapi. Aku marah kalau ia menghubungiku berkali-kali ketika aku sedang bersenang-senang dengan temanku. Awalnya aku memilih untuk tidak punya anak. Awalnya dia mendukung, dan aku pun ber-PLKB dengan pil. Tapi dia menyembunyikan keinginannya begitu dalam. Sampai suatu hari, aku lupa minum pil KB dan dia membiarkannya. Sehingga aku hamil dan baru menyadarinya setelah 4 bulan. Itulah kemarahan terbesarku padanya. Aku semakin marah ketika aku harus melahirkan 2 anak kembar. Waktu berlalu hingga tak terasa anak-anak berulang tahun yang ke-8. Seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun paling akhir. Seperti biasa, dia yang menyediakan sarapan pagi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Hari itu, dia mengingatkan hari ulang tahun ibuku. Tapi aku hanya menjawab dengan anggukan. Ya, karena merasa terjebak dalam perkawinanku, aku membenci orang tuaku. Sebelum ke kantor, biasanya suamiku hanya mencium pipiku saja. Tapi hari itu, ia juga memelukku. Pelukannya begitu erat, seakan-akan berat untuk pergi. Ketika mereka pergi, aku putuskan untuk pergi ke salon. Betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Sambil berusaha mengingat apa yang terjadi, aku telepon suamiku dan bertanya,
Halo? Dompetku di mana sih? Gimana sih kok nggak dibalikin? Aku ini di salon, nggak bawa dompet. Udah. Aku mengomelinnya kasar. Tak lama kemudian handphoneku berdering lagi. Kusebut nama salonku dan tanpa menunggu jawabannya lagi, kututup teleponnya. Hujan turun ketika aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera datang. Tapi sudah lama aku menunggu, dia pun tak kunjung datang. Ku telepon berkali-kali tetapi tak diangkat. Teleponku diangkat setelah beberapa kali aku mencoba. Ketika suara bentakanku belum keluar, terdengar suara asing di seberang sana. Orang itu ternyata seorang polisi yang memberitahukan bahwa suamiku kecelakaan. Aku terjongkok dan bingung. Entah bagaimana akhirnya aku sampai di rumah sakit. Aku hanya diam 1000 bahasa menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Tepat ketika kumandang azan maghrib, seorang dokter menyampaikan berita itu. Suamiku telah tiada. Ketika jenazah dibawa ke rumah dan aku duduk di hadapannya, aku termangu menatap wajah itu. Kusadari, baru kinilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak pulas. Kupandangi wajahnya dengan seksama, wajahnya yang telah dingin. Air mata merebak di mataku, mengaburkan pandanganku. Aku terkesiap berusaha mengusap air mataku agar tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya, tapi bukannya terhenti. Air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku. Aku teringat betapa ia memperhatikanku. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus dikonsumsi, terutama saat hati. Ia tak pernah absen mengingatkanku makan, bahkan sampai menyanyi. Tapi aku tak pernah sama sekali memperhatikan. Aku tak peduli dia sudah makan apa belum. Ia pun selalu pulang larut malam. Aku pun tak peduli. Saat pemakaman, aku tak mampu menahan diri lagi. Aku pingsan ketika melihat tubuhnya hilang bersama onggokan tanah. Aku tak tahu apapun sampai terbangun di tempat tidur besarku. Aku terbangun dengan rasa sesal. Hari-hari yang kujalani setelah kepergiannya bukanlah kebebasan yang selama ini aku cari. Tetapi kini aku terjebak dalam keinginan untuk bersamanya. Aku teringat semua tentang dia. Merindukan semua tingkahnya yang memanjakan. Setiap malam aku menunggunya dan berharap besok pagi aku terbangun dengan wajahnya di sebelahku. Tapi sekarang aku rindu semua tentang. Aku sholat karena aku ingin meminta maaf pada Allah karena telah menyia-nyiakan suami yang dianugerahkan padaku. Suami yang begitu baik dan suami yang begitu perhatian. 40 hari setelah kematiannya,
Keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada 2 anak yang menungguku dan harus kuhidupi. Dari kantor tempatnya bekerja, aku memperoleh gaji terakhir beserta kompensasi bonusnya. Bonusnya tidak akan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Aku hampir tak punya pengalaman sama sekali. Semuanya telah diatur sama dia. Kebingunganku terjawab ketika ayahku datang bersama seorang notaris. Mereka membawa surat pernyataan suami bahwa ia mewariskan seluruh kekayaannya padaku. Istri Triana, maaf karena harus meninggalkan terlebih dahulu sayang. Maaf karena harus membuatmu bertanggung jawab mengurus segalanya sendiri. Maaf karena aku tak bisa memberi cinta dan kasih sayang lagi. Tuhan memberi waktu yang tersingkat, karena mencintaimu dan anak-anak adalah hal yang terbaik yang pernah aku lakukan untukmu. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingimu selamanya. Tetapi aku tak mau kalian kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini, aku telah menabung sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tak ingin kalian susah setelah aku pergi. Tak banyak yang bisa kuberikan, tetapi aku berharap saya bisa memanfaatkannya untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Aku mungkin tak beruntung karena tak sempat menunjukkan cintaku pada suamiku. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tetapi menghabiskan sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati.